Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada, mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, seger waras untuk kita semua ya sobat. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang bahan besi ya sobat, material besi yang favorit rutin digunakan untuk berbagai keperluan bengkel maupun pertukangan yang skalanya UMKM ya sobat ya, skalanya middle low gitu ya sobat ya. Untuk yang harian, untuk pembuatan neon box, papan nama maupun kanopi, pagar, garasi, tralis, pintu maupun jendela maupun kebutuhan yang harian biasa gitu ya sobat ya. Ini kebetulan kami adanya juga ini sobat, yang rutin favorit kami gunakan. Biasanya besi kotak ya sobat ya, stal ya. Biasanya penamaannya besi stal. Terus kemudian yang kekinian yang lagi ngetren galvanis ya sobat. Yang galvanis biasanya warna besinya lebih kimpling ya sobat ya, lebih silver gitu ya sobat, lebih kimpling ya. Itu. Terus kemudian untuk yang besi stal hitam ini juga ada lagi yang lebih hitam ya sobat. Ini juga kebetulan hitam tapi nggak terlalu hitam. Besinya yang ini ya sobat ya, yang besi hitam ini stal. Kalau yang galvanis yang ini sobat, nah ini yang kimpling ini yang seperti aluminium gitu ya. Biasanya untuk yang besi stal itu lebih kaku ya sobat ya. Kalau yang galvanis itu sedikit lebih lunak lah, lebih mudah ditekuk gitu, lebih mudah biasanya gitu sobat. Terus kemudian untuk harga gitu ya sobat ya, memang trennya saat ini banyak kan menggunakan galvanis karena memang harganya lebih terjangkau ya sobat daripada yang stal besi hitam biasa gitu ya. Nah itu sobat. Untuk ukurannya, jenis dan macamnya banyak ya sobat ya. Ukuran, keluaran produknya dari mana, terus bentuk besinya itu memang banyak ya variasinya sobat. Monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Tapi minimal ada 4 ini yang rutin digunakan gitu sobat ya. Oh ya sobat, sebelum ini disclaimer dulu ya sobat, hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A produk A lebih baik daripada merek B produk B atau sebaliknya, tidak ya sobat. Karena tiap-tiap peralatan tools, equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan plus minusnya masing-masing sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia. Gitu ya sobat ya. Oke sobat, ini stylenya biasanya ada yang kami gunakan biasa untuk ini ukuran 6, ininya 3 sobat. Jadi ukurannya sebentar sobat. Style persegi panjang ya sobat, kotak tapi persegi panjang ya, bukan bujur sangkar ya sobat. Nah, ini sekitar 6 ya sobat, 6. Terus kemudian untuk lebarnya, tebalnya itu 3 cm ya sobat ya. 6 kali 3 sobat. Ada juga yang mungkin 8 kali 4 atau 10 kali 4, mungkin monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Ini juga udah tebal. Ini rencananya kami gunakan untuk tangga duduk ya sobat ya, tangga yang agak tinggi duduk, tapi untuk tangga duduk itu yang digunakan untuk proses pengecatan maupun pemasangan kanopi maupun pemasangan garasi atapnya gitu ya sobat. Jadi biasanya kami mau membuat untuk tangga duduknya sobat. Rencana 4 in 1 ya sobat ya, 4 dalam 1, 4 jenis ya. Ini modif saja custom ya sobat ya, custom 4 jadi 1 atau 5 jadi 1 lah. Jadi satu tangga duduk tapi dapat dikombinasikan untuk berbagai bentuk yang fungsional ya sobat ya. 4 atau 5 in 1 lah, 4 in 1 atau 5 in 1 ya sobat. Nah, itu kemudian untuk style yang bujur sangkar ya sobat, kotak persegi ya, ini ukuran 3 kali 3 biasanya sobat. Ini juga macamnya banyak ya sobat ya, jenisnya, bentuknya, terus tebalnya juga variasinya banyak sobat. 3 ya sobat. Kemudian untuk kesini juga 3 sobat. Berapa ini ya? Oh ini 3,5 sobat, 3,5 kali 3,5 ya, 3,5 ya kurang lebih ya sobat ya, 3,5 kali 3,5. Jadi ada yang persegi panjang, ada yang bujur sangkar, kotak bujur sangkar ya sobat. Kemudian ada juga yang
buji sangkar tapi kecil ya sobat. Ini ukuran berapa ini? Ukuran 2x2 kalau nggak keliru ya sobat ya, kurang lebihnya. Ukurannya juga banyak ya sobat jenisnya. 2x2 sobat. Nah biasanya ini buat pembuatan kerangka neon box papan nama biasanya menggunakan ini sobat. Karena apalagi kalau papan nama neon box yang dipasang di tiang satu, tiang di pinggir jalan itu biasa di pinggir pinggir jalan itu ya sobat ya, yang itu menggunakan besinya yang biasanya 2x2 sobat, agar harapannya tidak terlalu berat gitu sobat, kan beban dari tiangnya gitu sobat. Jadi kita harus mengkalkulasi untuk kekuatan tiangnya itu diameter yang 4 dim 4 inci atau yang berapa itu. Ketika membuat papan namanya neon boxnya harus dikalkulasi tiangnya kuat apa enggak sobat. Jadi menggunakan besinya ya biasanya lebih ukuran 2,2 yang galvanis yang lebih ringan gitu ya, lebih tidak membebani konstruksi dari tiangnya sobat. Itu biasanya seperti itu sobat. Kemudian untuk berikutnya adalah besi siku ya sobat ya. Ini karena udah sambung-sambungan ya sobat, jadi agak meleot dikit ya. Tapi kalau yang posisi nggak meleot ini sobat. Nah ini besi siku ya sobat. Besi siku juga macamnya banyak sobat. Dari lebarnya atau tebalnya itu variasinya cukup banyak sobat. Jadi monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Ini sekitar 4 cm sobat. Nah ini tebalnya mungkin 2 mili atau lebih ya. Yang ini sekitar 3 cm. Nah ini tebalnya paling mungkin 1,5 apa 1,6. Jadi variasinya banyak sobat. Untuk besi siku ini sobat diharapkan mendapatkan yang posisinya benar-benar siku 90 derajat ya sobat. Jangan ada yang melengkung atau meleot gitu ya sobat. Itu agak jadi nggak center, derajatnya terlihat agak melengkung. Itu kadang-kadang ada yang seperti itu juga untuk besi sikunya sobat. Jadi memang dilihat untuk sikunya sobat. Ini sobat mungkin dari contoh ini juga terlihat ya sobat. Yang ini sikunya 90 derajat sobat. Kalau yang agak tebal ini agak melengkung dikit sobat. Jadi derajatnya enggak L benar-benar 90 derajat, tapi mungkin 85 derajat atau berapa gitu ya sobat. Jadi diperhatikan untuk bentuk sikunya sobat. Namun ya disesuaikan juga dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Atau memang membutuhkan yang agak melengkung ya monggo juga sobat. Nah itu. Ini besi siku ini manfaatnya cukup banyak sobat, multi keperluan ya sobat. Jadi beliau dapat digunakan juga untuk membuat kerangka neon box ataupun tralis jendela, pintu. Ini kan biasanya masuk juga di kusennya gitu ya, langsung nanti dikasih lubang untuk dikasih skrup atau apa untuk mengikatnya itu sobat ya. Jadi fungsinya cukup banyak sobat. Atau mau buat rel pagar sobat, rel yang bagian bawah ditanam di keramik gitu ya, di bawah roda pagernya melewat di atas ini. Jadi besi sikunya di posisi tertidur seperti ini, terus kemudian dikasih tambahan besi-besi penguat, terus kemudian dicor biasanya gitu ya sobat. Jadi ini besi siku itu fungsinya cukup banyak sobat. Kemudian cukup favorit juga ya sobat ya, kami kalau belanja di tempat besi itu ya minimal beli 1 lonjor lah sobat. 1 lonjor kan 6 meter ya sobat ya, rata-rata kan 6 meter. Itu buat persediaan kalau di rumah nggak ada. Terus kemudian besi siku juga dapat juga dibelah untuk menjadi besi plat strip gitu sobat ya, untuk sambungan, untuk tambahan atau apa, tinggal dibelah aja jadi nanti jadi besi plat strip lurus gitu ya sobat. Nah, kemudian dapat juga ya seperti ini sobat ya, dibelah, dipotong jadi lempeng-lempengan kupingan gitu ya sobat ya, seperti ini ya. Itu dapat, jadi fungsinya cukup banyak. Kemudian kalau semuanya dipotong kecil-kecil seperti ini sobat, dipotong kecil-kecil kemudian dikasih lubang bor. Ini biasanya dapat untuk kuda-kuda sobat, penguat kuda-kuda di tembok, untuk dikasih dinabol sobat. Jadi contohnya semuanya seperti ini sobat ya. Nah ini semuanya ini nempel di tembok, kerangka kuda-kudanya, kemudian ini ditempel sini sobat, di bawah sini. Nah ini
ini ditopang masuk ke tembok, dikasih dinabol, ininya dikasih paku rivet atau paku roofing ya, baut roofing. Jadi beliau menjadi kuda-kuda sobat, kuda-kuda tambahan gitu ya, penguat lah istilahnya, pijakan kuda-kuda gitu sobat. Ini fungsinya cukup banyak sobat, walaupun kecil tapi cukup kuat karena besinya juga biasanya rata-rata besi siku itu cukup tebal sobat. Jadi dapat untuk penopang ataupun untuk penghubung gitu ya sobat, penghubung di baut ke atas atau di baut ke bawah, fungsinya banyak sobat. Jadi cukup favorit kalau untuk besi siku, selalu sedia. Biasanya kami ada persediaan walaupun sedikit tapi ada persediaan sobat, karena besi siku manfaatnya cukup banyak. Kemudian untuk besi plat strip ya, ini ya sobat, besi plat strip biasa ya, ini sambungan-sambungan sobat. Jadi plat strip ya lembaran tipis, nanti ada ukurannya lebih lebar, lebih pendek, lebih kecil, yaitu monggo sobat disesuaikan. Terus kemudian ada juga ini ya sobat, untuk finishing biasanya sobat, besi siku aluminium biasanya untuk papan nama ya, neon box itu biasanya kami menggunakan besi siku yang sudah dicat ya sobat, sudah dicat dari pabrikan warna putih sobat. Karena kan ada yang polos belum dicat warnanya abu-abu biasa itu ya sobat ya, warna aluminium abu-abu itu. Nah, itu harus dicat lagi atau mungkin dipasang seperti itu biasanya gitu ya sobat. Tapi lebih terlihat rapi yang sudah dicat ini sobat. Biasanya kami menggunakan ini. Cuman yang sudah dicat dari pabrikan biasanya ukuran sikunya itu 2x2 itu sobat. Jarang yang agak tebel, itu agak jarang. Biasanya 2 cm. Ini berapa nih? Ini malah 1,5 cm sobat. 1,5 sampai 2 cm lah ya kurang lebih. Nah ini fungsinya biasanya untuk finishing ya sobat ya, untuk merapikan, untuk sebagai pengunci, pengikat spanduk ataupun akrilik gitu ya sobat. Akrilik untuk nempel di rangka neon boxnya atau rangka apa namanya, kemudian dikasih paku rivet itu ya sobat ya, dikasih paku rivet ini, paku rivet di rivet dot. Nah nanti biasanya lebih kencang, rapi gitu ya, terkunci paten gitu sobat. Nah, ini juga salah satu favorit sobat, biasanya untuk finishing kami menggunakan ini. Jadi tidak perlu untuk dicat lagi, hasilnya juga lebih menarik ya sobat ya, karena udah warnanya udah putih dari pabrikan, udah tercat. Itu sobat. Kemudian untuk besi sobat, besi itu biasanya diperhatikan ini sobat, sambungannya sobat. Ini kan sambungannya posisi maaf sobat, tersenggol. Sambungannya posisi di sini sobat. Ini terlihat ya, mudah-mudahan terlihat. Ini sobat, ini ada sambungan sobat. Kalau ini kan polos. Jadi kan besi ini kan besi stal maupun yang bulat gitu ya, kotak maupun bulat kan awal mulanya kan lembaran sobat. Bentuknya lembaran, terus kemudian dipotong, kemudian ditekuk, kemudian dilas lagi pas di sambungan ini sobat. Nah ini sambungan ini agak bergelombang bumpy sedikit ya sobat ya. Jadi ketika kena cat biasanya akan terlihat garisnya gitu sobat ya. Nah, jadi untuk yang ada sambungan ini biasanya kami posisikan di posisi tengah sobat, yang nggak terlihat atau bukan di posisi depan, belakang, atas, bawah, tapi di bagian dalam sobat. Jadi agar beliau tidak agar tersamarkan lah, biasanya kami gunakan di posisi dalam. Contohnya sebentar sobat. Nah ini ya sobat ya, ini sambungannya posisi di bagian dalam sobat. Kalau yang bagian luarnya mulus, ini mulus sisi samping depan kanan kiri itu mulus lah. Yang bagian dalam yang sambungan ini di bagian dalam sobat. Biasanya kami gunakan seperti itu sobat, di bagian dalam, supaya nanti ketika dicat itu tidak terlihat garisnya sobat. Kalau ini posisinya di luar sini, itu nanti biasanya terlihat kalau pas lagi finishing pengecatan sobat. Masih terlihat ada garisnya gitu ya, karena memang agak garisnya terlihat dan agak tidak rata sobat. Nah itu sobat, biasanya gitu. Kami posisikan di dalam sobat. Nah ini bagian dalam,
terus kemudian ini di bagian dalam, ini juga di bagian dalam. Nah itu sobat, ini juga macam-macam juga bedanya sobat ya. Jadi kadang-kadang di dalam satu tumpukan besi di tempat tokonya gitu ya sobat ya, itu kan sama-sama ukurannya 3x3 ya sobat. Contohnya ini sobat, ini 3,5 ya tadi ya sobat ya, 3,5 ya sobat ya. Nah 3,5, ini juga 3,5. Oke, ini dengan yang ini sobat, ini juga sama sobat, 3,5 sobat, 3,5. Nah sama ya sobat ya, 3,5, ini juga 3,5. Nah sama sobat, 3,5. Tapi di dalam tumpukan itu biasanya ada mungkin produksinya batch produksinya atau tanggal produksinya atau mungkin beda pabrikan gitu ya sobat. Itu kadang-kadang sambungannya ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Lah ini ada pengaruhnya di sini sobat. Biasanya kalau ujungnya ini sobat, sebentar, ini agak berat sobat, karena ini 3 meter sobat. Karena kan biasanya satu lonjor 6 meter, ini kami bagi 2 jadi 3 meter ya. Nah ini kita ambil yang kecil aja. Nah ini sobat, kecil, ini yang kecil juga, sebentar. Nah ini sobat, ini sepintas terlihat sama ya sobat ya, tapi kalau diperhatikan lebih seksama, lebih detail, itu ujung tekukannya lebih menekuk yang ini sobat, yang sambungannya di pinggir ini sobat. Kalau ini sambungan yang di tengah ini agak cembung, maksudnya agak melengkung dikit sobat. Kalau ini harapannya terlihat ya sobat ya. Nah ini sobat perbedaannya, mudah-mudahan terlihat ya sobat ya, mudah-mudahan terlihat. Ini sobat, jadi ini agak melengkung sedikit di pojokannya ya sobat ya, di ujung-ujungnya ya sobat. Ini kalau yang ini agak lebih siku, lebih kaku gitu sobat, lebih langsung nekuk gitu ya. Kalau ini agak melengkung dikit sobat. Nah ini biasanya walaupun ukurannya sama, tapi lengkungannya, nah ini sobat, kalau semuanya pakai besi siku, ini kan agak rapat ya sobat ya di ujungnya ini. Nah kalau yang ini agak itu sobat, agak longgar dikit, agak ada mungkin mesin bendingnya atau mesin penekuknya itu mungkin agak berbeda gitu ya sobat, sudut bendingnya gitu ya, atau mungkin mata yang untuk menekuknya itu posisi mata penekuk besinya mungkin nggak terlalu apa ya, maaf sobat, lebih yang ini lebih tumpul, yang ini lebih tajam dikit itu sobat. Jadi akhirnya beda sobat. Nah ini sobat. Maaf sobat. Sepintas tidak terlihat sobat, tapi kalau diperhatikan lebih detail, lebih seksama akan terlihat sobat. Nah ini biasanya diusahakan ketika membeli di tumpukan besinya itu ya, di tempat persediaannya, di rak-rakannya itu, kalau kita mau ambil yang posisi sambungannya di pinggir ini ya, ambil yang sama gitu sobat ya, yang sambungannya di pinggir. Atau kalau kita memilih yang sambungannya di tengah, ya ambil juga untuk yang berikutnya sambungannya yang tengah juga sobat, biasanya akan sama. Atau mungkin kode produksinya atau batch produksinya itu berbeda, atau mesin bendingnya berbeda, atau mungkin pabrikannya juga berbeda, walaupun ukurannya sama sobat. Gitu sobat, walaupun sepintas nggak terlihat ya sobat, tapi kalau diperhatikan sekali dengan seksama akan terlihat sobat. Nah itu sobat, biasanya gitu. Memperhatikannya tandanya mudah sobat. Biasanya kalau posisi sambungannya di sebelah mana itu, kalau pengen sama gitu ya, diambil yang posisi sambungannya sama, di tengah atau di pinggir ya di pinggir semua, di tengah ya di tengah semua, biasanya gitu sobat. Walaupun di toko yang sama, di tumpukan
rak yang sama ketika beli besinya sobat. Biasanya ada perbedaan, mungkin datangnya besi yang ini itu berapa bulan sebelumnya atau berapa hari sebelumnya, terus kemudian yang terbaru datangnya yang sambungannya di tengah itu agak ujung-ujungnya, pinggir-pinggirnya agak melengkung dikit, agak melengkung dikit, nggak begitu benar-benar siku 90 derajat itu ujungnya ya sobat ya. Tapi kalau untuk posisi derajatnya sama 90 derajat, cuman ujungnya agak melengkung dikit ya. Itu bedanya biasanya gitu sobat. Kemudian untuk yang galvanis ini contoh sobat. Ini sambungannya di sini sobat. Ini yang terlihat seperti seperti garis-garis tegas itu sobat. Kalau yang bagian yang lainnya nggak ada sobat. Nah biasanya ini sambungannya di sini sobat, di tengah ini berarti sambungannya. Kemudian untuk yang kotak ini sobat, nah ini sambungannya sobat, sambungannya yang di pinggir hitam, garis hitam ini sobat. Ini sambungannya nih. Kalau yang lainnya kan mulus ya, nggak terlihat ya. Nah ini sambungannya yang garis ini, garis hitam itu di pojok. Nah ini juga sama. Untuk yang ini juga sama sobat, garisnya. Terus kemudian untuk ini ya sobat, untuk tebalnya sobat, untuk tebalnya itu sebentar. Nah tebalnya sobat ya, contoh untuk yang ini sobat, untuk yang ini yang di garis pinggir ini sama sobat, 1,2 kalau nggak tuh sobat, 1,2. Nah 1,2 1,1 sobat ya, 1,2 lah, 1,1 sekitar itu ya sobat ya. Kemudian untuk yang contoh galvan ini yang 2,2 ini 1, berapa nih? Ini sekitar 1,2 sobat saya nih, 1,2 ya. Nah 1,2 1,3 sobat. Oke, kemudian untuk yang ini yang style kotaknya ini 1,2 kalau nggak keliru sobat. 1,2. Nah itu 1,2 1,3 ya sobat. Nah itu 1,2 1,3. Nah biasanya untuk tebal itu juga mempengaruhi harga ya sobat. Semakin tebal semakin mahal biasanya gitu sobat. Dananya semakin besar. Mungkin itu sobat, mudah-mudahan bermanfaat ya sobat. Terima kasih.